saya merasakan adanya energi-energi lain. Ini dia baru datang. Tenang. Baru diomongin. Ini energi yang dari tadi sebenarnya pengen masuk, sehingga dia menyuruh Romo itu untuk cepat keluar. Sepertinya saya mengenal Anda ini. Jaga biar nggak lari. Tempat Anda di sini. Ojo sampai ngerti segoro gitu penguasa Laut Selatan. sesuk yen wis lahir Besok belum lahir sekarang. yen iku wedok Kalau itu perempuan kudu diwenehke harus diberikan ana ing segoro gitu. diberikan ke Laut Selatan. Kalau Perempuan. Wedok. nek lanang Yen lanang pateni kasihan. leting sedina Selama ana bayi metu saka ada bayi lahir lagi. Lahir lagi. Berarti Ki Jarot punya saudara kembar di Assalamualaikum. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat syiar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap telah berada di satu lokasi di Kabupaten Gunung Kidul. Tepatnya tempat wisata Watu Payung. Maksud saya Geoforest Watu Payung, Kecamatan Gunung Kidul, yang terletak di Desa Turunan. Alhamdulillah pada malam hari ini insya Allah saya coba akan mengungkap satu mitos atau satu legenda tentang kemunculan Watu Payung, yang saya meyakini bahwasanya Watu Payung itu memiliki satu makna yang cukup dalam, bukan sekedar batu yang berbentuk payung. Alhamdulillah bersama saya saat ini telah ada Mas Hendar. Beliau ini sebagai ketua dari Podaris, ya, yang kepanjangannya Kelompok Sadar Wisata. Ya, saya akan bertanya beberapa pertanyaan seputar lokasi ini. Ya. Oke lah, sahabat Syiar Dalam Gelap, tidak berpanjang kalimat, saya langsung menyapa Mas Hendar. Assalamualaikum, Mas Hendar. Waalaikumsalam, Pak. Ya, alhamdulillah nih kita udah sampai di lokasi ini. Udaranya sejuk dan nyaman ya. Amin. Iya. Seger. Dan kayaknya juga betah saya ini. Ini rencana saya juga mungkin akan bermalam di sini, Mas Hendar, Boleh. untuk menikmati fenomena Watu Payung. Ini luar biasa, sahabat Syiar. Jadi kalau sahabat Syiar yang berdomisili di wilayah Jogja, Jakarta dan sekitarnya, atau di kota-kota lain yang kebetulan ada atau jalan-jalan di kota Yogyakarta, jangan lupa untuk mampir di Watu Payung. Spotnya itu luar biasa, apalagi ketika pagi hari, wah, seolah-olah kita berada di atas awan gitu. Makanya besok pagi insya Allah saya akan melihat fenomena-fenomena alam yang luar biasa indahnya yang Allah ciptakan untuk kita lestarikan. Jadi gini Mas Hendar, saya mau bertanya ini tentang prosesnya terjadi tempat wisata Watu Payung ini, gimana sih prosesnya itu?
Kalau masalah proses tuh berawal dari latar belakang dulu ini hutan gundul. Oh, hutan gundul ya. Di tahun 98 kemudian ditanami warga. Mm-mm. Dulu izinnya ini bukan hutan lindung tapi hutan produksi. Nah, setelah tahun 2007 peraturan pemerintah baru dari kementerian menyatakan ini hutan lindung. Dulunya yang hutan produksi kita bisa bagi hasil Iya, untuk betul. panen kayu 60 untuk warga, 40 untuk pemerintah. Mm-mm. Akhirnya kita tidak bisa berbuat panen kayu itu, kita nggak dapat hasil apa-apa. Mm-mm. Kemudian di 2010 kita adakan itu jasa lingkungan, kita bikin wisata. Oh, Itu wisata. bermula berlatar belakang dari hutan produksi Mm-mm. menjadi hutan lindung. Hutan lindung ya. Akhirnya kita memanfaatkan lingkungan. Kita buka sebuah wisata. Sebuah Kita wisata. manfaatkan view-view yang ada di sini. Terus ini yang saya agak sedikit aneh ini, Mas Endar. Lingkungan ini kan banyak memang ditumbuhi pohon-pohonan ya. Iya. Cuman kok ada satu batu doang di sini ya? Itu, Ya, itu- gimana itu bisa begitu? Kalau batu yang terletak di depan, Pas di ini, depan, ha? iya, itu memang sejak saya di sini itu memang sudah ada dan di situ belum pernah batu itu digeser atau diapain, memang sudah ada di situ. Memang. Dan cerita dari orang tua, nenek-nenek dulu itu ceritanya di sini di era tahun 1800-an. Itu dari Kerajaan Demak, salah satu putra Kerajaan Demak itu ada yang lari sampai di kampung ini. Oh, Kemudian begitu. beliau tertarik dengan salah satu putri dari warga dusun sini. Kemudian beliau bertapa di sana. Oh, di ujung bawah sana ada tebing, ada gua. Dan di situ setelah dipergunakan untuk bertapa, warga sekitar sini menyebut itu gua pertapan. Oh, gua Nah, pertapan ya. setelah bertapa, kemudian dia bangun dari pertapaannya, dia lari ke sono, namanya Gajah Mupo, ke timur. Oh, ke arah Maju timur. ke timur ada Gajah Mupo yang tebing, berupa tebing. Oh, berupa tebing. Kemudian di sana termangu melihat ini batu ini. Oh. Batu yang di depan itu dulu belum berlubang, itu cuman tompak watu. Jadi batu yang ada lubangnya sih, tapi belum sampai bocor. Sekarang kan sudah bocor karena titisan air itu. Dulu ada genangan air di situ. Oh, jadi kayak seolah-olah kayak mangkok ya, Iya. seperti mangkok. Kemudian beliau minum air yang ada di situ, dan beliau melihat lagi batu datar itu di musola. Oh, yang saat ini Sayangnya itu musola ya. batu yang untuk sujud itu tertimbun karena Oh. posisinya di bawah, musola diratakan. Tertimbun pondasi Ya, ya. karena kita kurang pengalaman akhirnya tertimbun oleh pondasi. Jadi batunya betul-betul ada dan pas di pengimaman musola. Oh, pas di imam Ya, musola. maka musolanya kita namakan musola Susoh Angin. Susuh Susoh Angin. artinya apa itu? Susoh itu kolbu, Oh, hati. Ya, angin itu berbagai sumber informasi tadi. Oh. Jadi memang sumber informasi dari berbagai arah itu kita ibaratkan angin, kemudian masuk di hati, kemudian muncul sesuatu ya. Dan Masya beliau Allah. mengatakan setelah sujud itu bahwa di kawasan ini insya Allah besok akan menjadikan payungnya warga turunan. Akhirnya itu disebut batu payung. Oh. Bermula dari itu tadi. Masya Allah. Dalam juga filosofinya Iya. ya. Hmm. Dari itu cerita dari nenek moyang kita. Nenek moyang di sini ya. Oh, jadi maksud watu payung itu bisa mengayomi ya. Iya, mengayomi. Maksudnya Masya Allah, itu, Masya Allah. memberi kesejahteraan. Kesejahteraan ya. Nah, kebetulan di sekitar sini ternyata dulu hutan produksi kalau nggak berubah bentuk menjadi hutan lindung kan kita bisa panen kayu, Iya, betul. masyarakat bisa mendapatkan hasil di situ. Tetapi Allah berkehendak lain dengan peraturan pemerintah baru, kemudian muncul peraturan menjadi hutan lindung. Hutan lindung. Akhirnya kita memanfaatkan jasa lingkungan. Hmm. Dan ini selain jasa lingkungan, Tat, ini ternyata masuk Geopark Gunung Sewunya Gunung Kidul. Oh, masuk. Oh, Ya. geopark ya. Ya, jadi ini sudah 2 kali. Kemarin 2016 sampai 2019. Kemudian ditinjau ulang masuk di 2020-2023. Penghargaan dari UNESCO. Masya Allah. Dan ini bisa menjadikan edukasi. Iya, betul. Jadi kapan ini terjadi, dan ini memang batuan-batuan karang yang berasal dari dasar laut, berproses mungkin miliaran tahun yang lalu. Kemudian ini juga menjadi tempat pembelajaran bagi siswa-siswa teknik geologi. Oh, Fakultas Geologi ya. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan
apa lokasi ini benar-benar bisa lah dimanfaatkan dan membawa manfaat ya buat semuanya ya. Amin. Nggak khusus dari apa namanya masyarakat turunan ini, desa turunan ya. Desa Turunan. Kalurahan Giri Suko, Kapanewon Panggang, Kabupatennya Gunung Kidul. Gunung Kidul, gitu, Masya Allah. Terus nanti juga saya rencana sih memang pengen ada sedikit apa ya, bukan uji kebenaran, cuman saya mencoba untuk berinteraksi sama makhluk-makhluk di sini gitu loh. Boleh. Khususnya berkenan dengan cerita tadi, legenda tadi gitu. Ya bukan untuk mencari siapa yang benar siapa yang salah, cuman ini nama wawasan kita gitu. Dan siapa tahu saya berharap ada filosofi-filosofi yang bisa jadi pelajaran buat kita gitu. Terutama masalah istilah watu payung gitu. Itu luar biasa itu. Terus juga susuan apa? Susu angin itu Masya Allah. Memang apa ya? Tanah Jawa ini penuh dengan filosofi-filosofi yang sangat dalam gitu. Kalau kita mau mencermatinya itu memang luar biasa itu. Dan juga ini kreativitas warga sini ya. Saya ingat ini kreativitas warga Masya Allah, didukung oleh kelompok seni Pandiruang. Oh, seni. Komunitas Pandiruang yang diketuai oleh Mas Wisnu Ajitama dari berbagai universitas. Jadi saya lihat memang bentuk-bentuknya tuh unik-unik ya. Bentuknya Jadi yang senang selfie, foto-foto kayaknya betah di sini. ya, itu menggambarkan itu. Ada 4. Yang satu ini Andum Tumtum. Andum Tumtum ini filosofinya kekompakan, kegotong royongan. Jadi beban yang berat kita angkat bersama. Dan Oh ya ini ya. simulasikan seperti ini spot-spotnya. Kemudian yang di bawah sana ada Manara. Manara. Manara itu kita kan dari 2010 sampai 2017 tuh warga terutama teman-teman kami kan sudah kehilangan arah. Selama 7 tahun kita belum mendapatkan hasil yang signifikan. Ada tamu cuma 1-2, bahkan mungkin yang jaga itu tidur bangun belum ada yang berkunjung. Akhirnya kita kehilangan arah, akhirnya dibikinkan Manara. Simbol bahwa orang kalau melaut inilah arah tujuannya. Manara itu sebagai simbol kita bahwa kita perkuat untuk membuka salah satu destinasi wisata. Itu yang bentuknya kayak perahu itu bukan? Bukan, itu yang Manara, Pak. Oh yang Yang ke atas di ya? ujung sana. Kalau sebelum ke perahu itu, Hapsari itu ada goro-goro jembatan. Oh goro-goro. Jembatan itu Jembatan. filosofinya menghubungkan antara warga, kemudian seniman dan pemerintah menuju ke perahu tadi. Hapsari itu yang 8 bidadari. Iya 8 bidadari ya. Itu Masya Allah, filosofinya ya. bisa digambarkan itu 7 bidadari itu dari ini dusun, cerita dari dusun yang ada bidadari itu. Oh iya Taruh, benar-benar. dan lain Apa sebagainya. sendang Beji. beji ya? Ya. Tapi filosofi teman-teman 7 bidadari itu memang perjalanan dari tahun 2010 Ke 17. 17 kan 7 tahun. bidadari, dan ke-8 itu bidadari yang putih. Masya Itu, Allah. Nah, di tahun 2018 dan tahun ke-8 itulah mulai eksis wisata ini Eksis, ya. benar-benar mereka teman-teman berjuang di wisata dan banyak pengunjung sampai ini. Iya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semakin banyak yang berkunjung di sini untuk menikmati alam. Yang nggak kalah penting itu untuk mempelajari filosofi-filosofi yang ada di sini gitu. Oke, sahabat Syiar, mungkin sahabat Syiar juga penasaran ya dengan adanya apa namanya simbol-simbol filosofi di sini. Insya Allah pagi hari nanti kita akan coba ambil spot-spotnya gitu, gambar-gambarnya, yang mudah-mudahan sahabat Syiar bisa ngambil hikmah dari perjalanan kami pada malam hari ini, terutama lokasi Watu Payung yang berada di Desa Turunan. Kira-kira Mas Endar ada yang ingin disampaikan lagi atau diceritakan kepada kita? Saya kira sudah cukup. Sudah cukup ya. Oke lah sahabat Syiar, kalau begitu kita akan mulai aja nanti dengan proses mediumisasi. Mudah-mudahan ada makhluk yang tepat yang bisa bercerita kepada kita ya, dan bisa memberikan kabar informasi kepada kita tentang lokasi Watu Payung di Desa Turunan ini. Oke lah, itulah perbincangan saya dengan Mas Endar sebagai ketua kelompok Sadar Wisata. Sadar Wisata ya. Mudah-mudahan apa yang diceritakan kepada kita semua bisa kita pahami dan bisa kita ambil hikmah serta pelajarannya. Baiklah sahabat Syiar, kita akan berlanjut kepada proses mediumisasi. Jadi tetap di Syiar Dalam Gelap.
Oke, sahabat syiar. Ini karena memang lokasi wisata Watu Payung ini memang apa ya? Saya belum merasakan adanya energi yang aktif, energi yang besar dari sebangsa jin gitu. Jadi saya coba pancing dengan tubuh mediator yang pertama, apalagi dia memang belum pernah kerasukan badannya. Jadi saya nggak akan memaksa, saya coba membuka saja portal gaibnya yang ada di atas kepalanya itu, dengan harapan makhluk-makhluk sekitar sini yang memang memiliki energi yang rendah itu mereka mau berinteraksi atau mau masuk. Jadi keberadaan makhluk-makhluk gaib ini masih cukup jauh dari lingkungan kita ya, jaraknya itu masih jauh. Hanya ada satu titik yang memang dia memiliki energi yang cukup besar di sebelah kanan saya gitu. Saya coba pancing dia untuk mendekat. Sementara ini mereka masih sebatas memantau aktivitas saya di lokasi ini. Saya akan coba buat perangkap 2 orang mediator. Yang satu lagi ini datang dari Klaten, namanya Sidik. Ya Sidik, ente duduk di sini Dik. Bismillah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad. Bismillah. 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 Energinya. Oke, Sidik, buka mata. Boleh bangun. Disegarkan dulu tangannya, semuanya. Nanti kita Topo namanya. Antik. Di sini dapat. Topo. Coba ceritain tadi apa sih yang dirasa? Ada yang dirasa nggak? Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Nggak ada yang dirasa. Jadi biasa aja kayak duduk berenung, nggak mikirin apa tadi, nggak ya, nggak mikirin bonsai. Kalau Sidik apa yang dirasa tadi? Pertama-tama saya kayak ada tarikan ke sebelah kiri Ustadz, terus yang terakhir kedorong ya. Dia ada yang kayak masuk setengah-setengah di tangan kiri saya ini, kayak ada yang jalan atau gimana? Kayak ada gerak-gerak gini, kayak ada yang narik kayak masuk keluar keluar gitu, gini ngerespon ya. Iya. Oke, tapi panca indera ente sih masih dengar ya, belum hilang enggak ya? Belum ya, masih kontrol, masih ada masih. Terus gimana nih pengalaman ente? Cuman memang makhluk yang saya masukin cuman di tubuh Sidik gitu. Kalau Mas Topo ini ada beberapa makhluk. Pertama itu makhluk yang di pohon ini ya. Begitu saya pengen tarik dia malah kabur, dia nggak mau. Saya nggak tahu takut apa gimana main teh. Mau ditarik malah kabur. Terus akhirnya ada kejauhan itu, nggak jauh dari
tanjakan di sana juga dapat sosok perempuan, mau nggak mau tadi, karena cuma dia yang bisa ditarik. Lucu juga kan kalau bisa masuk gitu, perempuan. Tapi ternyata nggak bisa juga dimasuk. Dibilang nggak mau, dia berontak. Begitu saya mau masukin dari ubun-ubun, tiba-tiba dia keluar lagi gitu. Jadi memang lokasi di sini itu ayem, adem. Hampir nggak ada makhluk-makhluk yang kasar lah, ekstrim, kecuali di bawah sana. Itu bisa saya tarik, cuman memang harus memiliki media atau badan yang sudah kenal dengan energi saya gitu. Jadi biasanya makhluk itu kalau ditarik, begitu dimasukkan dia harus merespon. Begitu lama badan nggak merespon, dia akan keluar lagi gitu. Karena ente berdua ini, apalagi Topo baru pertama, ya memang seperti itu. Dan saya memang nggak akan memaksakan gitu. Kalau emang badan nggak nerima, apalagi badan kita belum pernah kerasukan, ya saya nggak akan memaksa menjebol ini segala macam. Saya tetap memakai teknik saya yang seperti itu. Karena sifat saya juga nggak mau memaksakan gitu. Karena apa, demi keselamatan juga dan efek sampingnya begitu. Ya Sidik, gimana berarti pengalamannya nih? Luar biasa, Ustaz. Belum mengapa-ngapain. Luar biasa. Belum berdarah-darah. Enggak, maksudnya saya seumur hidup baru kali ini ngerasain energi begitu. Kalau tadi memang ya, nanti videonya kita bisa lihat proses ane tarik, ane masukin, itu makhluk yang tadi ane bilang. Gitu. Masuk, pas sudah masuk ngerespon di semuanya, dia mulai cuman pasif memang dia gitu. Cuman saya masih tertarik ini, makanya tadi Didi saya suruh ngelanjutin untuk ngebuka jalur. Tadi juga ada beberapa cakra yang sudah saya buka, ini terutama 2. Terus apa namanya? Memang pasif sekali gitu loh. Pasif sekali. Nah, hikmahnya adalah ya kalau kita memang apa ya, jangan dipaksakan lah gitu loh untuk jadi mediator, karena memang kita perlu apa ya, perlu menjaga apa namanya, menjaga kebaikan badan gitu loh. Saya biasanya kalau ada sedikit pemaksaan itu ketika memang seseorang itu pernah dirasuki. Dia pernah kesurupan lah gitu. Itu jalurnya itu kan udah kebuka gitu. Saya paling tinggal memperbaiki. Cuma setelah itu saya akan tutup lagi. Begitu toh Pak. Terima kasih sudah bergabung. Itu baju bagus juga. Beli di mana ini? Itu Madian. Beli Madian? Iya. Enggak beli mas saya itu. Ini makasih. Ya, itu terus nonton sampai akhir insya Allah. Iya. Jadi sahabat siar, begitu satu pengalamannya. Jadi dalam hal mediumisasi memang nggak segampang atau nggak semudah apa yang kalian lihat gitu. Semua ada butuh proses. Dan buat saya pribadi memang dari dulu saya selalu mengutamakan keselamatan. Apalagi bagi mereka yang pengen jadi mediator gitu loh. Saya akan merespon gitu. Oke aja boleh gitu. Cuman saya tidak akan merusak mereka. Apalagi membuka portal di ubun-ubunnya itu, portal gaibnya dibuka. Kalau memang nggak mampu dipaksakan itu bisa sebenarnya. Cuman itu akan berakibat buruk bagi manusia itu sendiri gitu. Tapi saya dengan cara halus. Ya semua orang memiliki teknik tersendiri. Nah, mungkin karena makhluk di sekitar sini juga tempat wisata ini, insya Allah nggak ada makhluk-makhluk yang kuat ya, atau angker lah. Bukan wisata angker gitu di sini. Saya akan coba tarik dari ada beberapa titik di tebing itu yang memang mereka itu memiliki energi yang cukup kuat. Oleh sebab itu saya butuh kepada media yang memang mereka sudah terbiasa dengan energi saya. Jadi ketika saya tarik, respon badannya itu sudah bisa merespon dengan baik. Paling saudara Cepluk ini nanti yang saya akan panggil. Saudara Cepluk, ambil nomor. Ada yang duduk di sini nih, Batu. Udah siap ya? Kita udah coba tarik yang di tebing. Tamu juga udah datang. Udah datang. Nungguin dia, nunggu aba-aba. Bismillah. Itu siap ya? Fokus. Allahil qayyum wa natubu ilaika min kulli dhanbin wa min syurur. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana shughlana kullaha wa la takilna ila anfusina.
Assalamu ala man ittaba'al huda. Assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi siapa saja yang mau mengikuti petunjuk Allah. Saya berhadapan dengan siapa ini? Anda paham bahasa saya? Anda bisa menjawab pertanyaan saya? Asmanipun sinten? Boleh saya tahu nama Anda siapa? Atau julukan Anda? Asmanipun sinten? Kalau mau diceritakno. Anda Perlu gue weruh. Suka aku. Anda bisa pakai bahasa Indonesia? Atau bahasa Pokoknya. Mas Endar? Bahasa Jawa, Mas Endar? Ya, situ. Siapa jenengmu? Romo. Iya. Anda ini makhluk yang menempati lokasi di mana di wilayah sini? Manggonmu nanti. Bangunanku. Bangun. Heeh, pengen weruh. Mau tahu. Anak yang di Sewetan. Timur. Di timur. Oh, nang wetan, sebelah nanti. Sendang. Sendang. Di Sendang situ. Nanging saiki wis ora rupok sendang. Oh, rupanya apa saiki? Sira weruh dhewe.
itu tadi dulu kan sendang. Sekarang kan sudah nggak diperbaiki, ketutup. Jadi di sebelah situ. Tapi masih wilayah sini? Masih. Watu Payung ini? Anda sudah lama tinggal di... Suwe nanggon sendang wis. Iya. Berarti Anda tahu juga kisah tentang Watu Payung ini? Ngerti ceritanya Watu Payung? Keprungu aku mau ana sing ceria. Sapa sing cerita mau? Tadi dengar ada. Oh, yo saya yang cerita dia dengar. Bener ora aku ceritanya? Ana bener lan ana lupute. Oh, bener piye? Lupute nggon ndi? Ya mengkono. Oh, monggo. Lupute golek ana dhewe. Oh, suruh nyari sendiri. Wah, susah nyarinya di mana itu? Lah goleke nanti. Menungso. Manusia. Ngapa menungso? Ora ngerti lupute awake dhewe. Pengen dituduhke aku lupute. Golekno ana ing awak-awakmu dhewe. Suruh nyari. Wis ngono wae, aku ora delok apa-apa. Tapi Anda pernah dengar manusia yang bernama Joko Omyang. Joko Omyang? Tahu krungu Joko Omyang? Kuwi gaweane wong mimpi. Perbuatannya orang mimpi. Maksudnya apa itu? Wis golek ana dhewe jawabane. Aku ora weruh. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Tapi Anda tahu sejarah tentang batu yang ada di belakang saya ini atau di depan Anda? Itu Watu Payung. Biyen wis ana kuwi mangkene ing kono mangkon Sudah ada. tetek saka sing gawe urip. Memang dari dulu sudah ada di situ. Dari ciptaan yang Maha Kuasa. jadi proses alam itu, bukan buatan manusia. Kuwi prosesnya alam tau dudu gawean manusia. Ono ya ono. Tapi kenapa sih batu itu cuman ada itu aja batu di sekitar sini? Di sekitar sini nggak ada batu lain gitu. Ngapa watune Kuasane Gusti. Awakmu dhewe padha ngerteni. Kira-kira hikmahnya itu apa sih? Atau mungkin memiliki satu daya tarik tersendiri gitu. hikmah apa? Daya tarik apa watu? Apalagi bentuknya seperti payung gitu. Kok bentuknya kayak payung? Tak gawe kaya ngene iki. Yang sudah kamu Kowe padha ngerteni kabeh hasile. kamu pada ngerti Wis aja. ngono wae. Udah gitu aja. Tapi dengan adanya tempat wisata ini, Anda terganggu tidak dengan aktivitas manusia? Tadinya kan ini hutan. Dengan banyaknya manusia yang datang ke sini, Anda terganggu nggak? Keganggu ora? Ora ya. Jadi nggak masalah kalau tempat ini dilestarikan, dijaga, dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Dan tidak ada makhluk sebangsa Anda yang mengganggu pengunjung atau wisatawan ke sini ya. Saya harap tidak ada gangguan-gangguan dari makhluk sebangsa Anda ini. Aku bali. Mau pulang. Mau pulang? Kok buru-buru, Mbah? Wis mengkono wae. Udah begitu saja. Oke. Jadi memang makhluk yang mengaku sebagai Romo ini, dia tidak bisa bercerita tentang sejarah Watu Payung. Karena jagain belakangnya, jik. Karena memang saya merasakan adanya energi-energi lain. Ini dia baru datang. Tenang. Baru diomongin. Ini energi yang dari tadi sebenarnya pengen masuk, sehingga dia menyuruh Romo itu untuk cepat keluar. Sepertinya saya kedatangan tamu ini. Anda ini siapa? Bisa memperkenalkan diri Anda?
Sepertinya saya mengenal Anda ini. Jaga biar nggak lari. Tempat Anda di sini atau mau kemana? Kalau jalan nggak apa-apa. Anda mau kemana ini? Apa sih ngundang aku? Hah? Apa sih ngundang aku? Saya. Ono apa? Sapa kowe? Anda ini siapa? Aku Kota Wetan. Kota Tawetan dari Gunung Lawu. Gunung Lawu. Wah, dari Gunung Lawu. Aduh, piman kowe? Aku kerasa diundang ngono iki. Katanya diundang. Diundang. Anda mewakili siapa? Salah satu kuno. Salah satunya. Ono salah sawijine wong. Ada satu orang Ono entene. main di sini. Siapa itu? Apa kowe? Sedulur. Oh. Bisa memperkenalkan diri Anda? Bisa kenal ke ora? Bisa kenal ke dirimu. Rasa luruh. Apa ora lah, Bro? Kudune aku sing takon. Yo, coba Orang takono. sira kabeh. Ngopo aku diundang ono ing kene? Kenapa diundang di sini? Iya. Anda mengenal sesosok yang bernama Rahyang Jaya Darmo. Ya, Pengen weruh ceritane. Sopo Jaya Darmo? kalau saya menyebutnya dia sebagai atau dia memperkenalkan diri saya, memperkenal diri kepada saya dengan nama Ki Jarot. Ki Jarot kuwi sapa? Siapa itu bicara? Jaya Darmo ya Jaya Darmo. Ono ing Kota Wetan. Iya, betul. Yang tinggal di Halimun. Kuwi ing sisih kulon. Di barat. Iya, betul. Anda mengenal Jaya Darmo, Sedulurku. saudara Anda? Sedulur atuh. Saudara jauh. Saudara jauh. Ono apa Jaya Darmo? Ada apa ceritanya? Ya, saya pengen mengungkap jati diri dia itu sebenarnya itu dia itu siapa. Dan saya sebenarnya mengundang salah satu, ya kita duduk aja ya. Salah satu yang mungkin Anda mengenalnya juga, yang bernama Jaya Wisesa. Jaya Wisiso. Yo, Sopo iku? pengen weruh ceritane. Ya, tapi Jaya Wisesa sudah ada belum di tempat ini? Ana urung nang Ya panggon. wis ono. Ada. Dheweke ning panggonane kono. Di tempatnya sana, bukan di sini. Oh, nggak datang ke sini? Ora teko rene? Ora. Tidak. Jadi siapa yang mau ingin menceritakan tentang sosok Ki Jarot Sapa sing arep cerita sosok Ki Jarot? atau Jaya Darmo? Jaya Darmo. Pengen weruh tenan awakmu. Iya, pengen. Pengen ceritane. Ya, Apa kudu saiki? Yo, apa harus sekarang? ya harus sekarang. Ora sesuk-sesuk. Ora, saiki wae. Saiki, mumpung nggak hujan. Bagaimana? Piye iso? Anda merasakan nggak kehadiran Rahyang Jaya Darmo? Aku mau sekondo. Tadi sudah bilang. Oh, udah bilang. Anda sudah bertemu berarti? Sudah bertemu. Oh, berarti aman lah. Berarti Anda juga nggak masalah bercerita kepada saya. Berarti gue cerita ora apa-apa. Cerita. Iya, mau cerita di mana? Aku weruh. Saya melihat
awakmu saben dinane. Dirimu setiap hari. Maksudnya saya? Iya. Nyebat nyebut Jaya Darmo. Sebut Jaya Darmo. Goleki ceritane. Mencari cerita. Sopo Jaya Darmo Siapa sakmene? Jaya Darmo sebenarnya? Iya betul. Betul. Bener. Ceritanya piye? Awakmu weruh. Bapakne sopo? Ayahnya siapa? Bapakne Jaya Darmo sopo? Siapa ayahnya? Siapa bapaknya? Kalau dia bicara sih dia menyebut Jaya Menggolo atau Eyang Lawu. Utuh. Bukan. Bukan. Jadi Terus bapaknya sendiri siapa sebenarnya? Sang Hyang Astadewa. Sang Hyang. Sang Hyang Astadewa. Hmm. Masya Allah. Ki Jarot udah hadir belum? Awas jagain. Astadewa ya, Masya Allah. Runtut yang cerita awakmu ora weruh. Runtutan Durung cerita ono kamu sing tidak ngerti. tahu. Tidak ada yang tahu. Nah itu saya pengen tahu itu. Nah, pengen ngerti kuwi piye? Iya. Runtutannya cerita kuwi. Saya hargai kalau Anda bisa bercerita. Astadewa. Hmm. Tapi sebelum Anda bercerita, saya pengen tahu hubungan Anda dengan Jaya Darmo itu apa sih? Saudara atau kerabat atau teman, sahabat? Sedulur. Sedulur, satu saudara? Tutu. Oh bukan. Tapi Anda tahu ya cerita itu ya? Oke. Anda juga kenal dengan bapaknya Jaya Darmo, Astadewa? Pernah jumpa? Iya. Nah sekarang coba saya ingin mendengar cerita Anda tentang asal-usul Jaya Darmo. Kita duduk aja ya. Bocah kuwi meneh. Maksudnya? Mau itu lagi. Ya iyalah. Saya duduk juga. Aduh. Demen saya begini nih. Jadi coba diawali cerita dari mana kira-kira? Coba dikasih cerita sekondi. Lekasi cerita Mulainya cerita Astadewa wis duweni putra anak loro. 2. Jaya Menggolo Jaya Menggolo. karo Jaya Wises. Jaya Wises. Nanging Tetapi terlahir lahir Astadewa pencut marang salah sawijining dengan penguasa Segoro Kidul. Segoro Kidul Laut Selatan. Tertarik sama penguasa Laut Selatan. Masya Allah. Jadi bapaknya Ki Jarot, saya nyebut Ki Jarot aja ya. Itu apa punya hubungan Dengan penguasa Laut Selatan. Segoro Kidul. Maksud Anda Ratu Kidul? Tutu. Bukan. Terus? Terus apa? Salah sawijining penguasa Salah satunya sing penguasa. duwe awak Punya naga Awak naga. Di Blorong. rupa menungso. Rupa manusia. Lalu apa kelanjutan cerita tersebut? Terus ceritanya biasa terus ya. Ngerteni Mengerti. Ratu Kidul Ratu Selatan. Astadewa karo naga iku mau Sama naga itu tadi. dheweke serik. Dia nggak suka. Terus kalau nak ora seneng jur piye? Ana peperangan Ada peperangan. Ada antarane Astadewa karo Ratu Kidul. antara mereka berdua. Ngerteni
bakal anak sing manggon ana ing bakal anaknya jerone naga. yang ada di kandungan naga. Mereka berperang. Oh. Terus anaknya kuwi sapa? Sesuk yen wis lahir, Besok belum lahir sekarang. Pak. yen iku wedok Kalau itu perempuan kudu diwenehke harus diberikan ana ing segara kidul. diberikan ke laut selatan. Kalau Perempuan. perempuan. Wedok. Nek lanang, Yen lanang pateni. kalau laki-laki Masya Allah. sesuai ra lek. Astadewa ora trima Astadewa enggak terima yang bakal mengkono iku. kalau seperti itu. Gelut karo Ratu Kidul nganti 7 dina 7 wengi. Gelut berkelahi 7 Nanging salah sawijining tetapi ora tidak ana ada yang kalah. sing Dan menang. ngalah Masya Allah. mergo Karena aja nganti jangan sampai ana getih ada darah. Ono getih antarane wong loro kuwi. Ada darah di antara mereka. Oh, terluka ya. Terluka. Masya Allah. Berarti tidak ada pemenang ataupun yang kalah. sing mundur Ratu Kidul. Yang mengalah Ratu gitu. Kenapa beliau mengalah itu? Ngapa deh kok ngalah? Dheweke duwe Dia punya cara dhewe supaya iso nyenangi bakal bayi sing ana manggon naga iku. tahu bayi yang ada di kandungan itu. Masya Allah. Kabut turun ya. Lalu setelah itu apa? Sabari kuwi terus piye? Lahir Lahir. Ternyata lahir, Ternyata wadon oh perempuan. langsung digawa ana ing segara kidul terus dibawa ke laut selatan. marang utusane Ratu Kidul. Karo utusannya penguasa laut selatan. Dibawa ke sana. Oh jadi bayi yang dilahirkan itu lalu dibawa oleh dayang-dayang lah taruh ya Ratu Kidul ke istana Ratu Kidul. Iya. Masya Allah. Diapain itu, dibunuh juga atau? Nang kono dipateni apa Diuripi, Oh diopeni. dihidupi. Oh maksudnya dididik, dipelihara. Masya Allah. Astadewa ternyata. Astadewa merasa Nanging kasihan. Tetapi leting sedina setelah ana bayi metu ada- saka ada peteng. bayi lahir lagi. Lahir lagi. Iya, Lanang apa wedok lahir? lanang. Laki-laki. Astadewa Hmm. weten Dia takut. Takut. Oh takut dibunuh sama bayi itu. aja sampai Jangan sampai ngerti tahu segara kidul. penguasa laut selatan. Masya Allah. Terus apa yang dilakukan Astadewa kepada bayi itu? Akon karo Jaya Menggala Menyuruh Jaya Menggala supaya digawa ana ing sisih wetan bawa ke timur. Ke timur, Lawu Gunung Lawu Gunung Lawu. karo Jaya Wisesa. dan Jaya Wisesa. Berarti bayi laki-laki itu adik dari Joyo Menggolo dan Joyo Wiseso. Iso uga ngono saka Bapak Astadewa. Berarti itu Ki Jarot. Iya, Iya. Berarti Ki Jarot punya saudara kembar di istana Ratu Selatan. iya. Masya Allah. Wes ngono wae ceritane. Udah begitu aja ceritanya. Perempuan ya yang dibawa ke Laut Selatan tadi. Terus siapa nama perempuan itu? Sapa jenenge wadon sing nang laut kidul? Dikasih nama apa sama Ratu Kidul? Sesuk bakal ana wong cerita. Bakal tahu ada yang cerita. Kemungkinan itu mau cerita. Coba suruh ke sini. Hah? Wes ngono wae ceritane. Udah begitu aja kan.
Saben dina krungu Jayadarma. Udah begitu aja ceritanya. Itu Jayadarma datang itu. Masuk. Kui Jayadarma teko. Aku wis weruh kawit mau. Dia sudah tahu sejak tadi. Ben dheweke cerita dhewe. Iya tuh Iya, bro. biar cerita dulu. Tapi hubungan Anda gimana dengan Jayadarma itu biasa aja? Biasa. Nggak bermusuhan, enggak? Ora. Tidak bermusuhan. Itu Jayadarma nangis kenapa itu? Takoni dhewe. Wis aku tak bali wae. Tanya sendiri aku mau pulang. Oh gitu. Ke Lawu ya? Adoh. Atau aduh, Jauh. Jauh jauh. ke laut sana. Oke deh. Informasinya saya terima. Nanti saya coba konfirmasi ke Jayadarma. Apakah dia tahu tentang sejarah dirinya atau memang selama ini tuh disembunyikan dari saya gitu informasi tentang itu. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Mana-mana saya harus diceritakan. Jogo panggonan iki. Oh, Ojo suruh nganti jaga gede. tempat ini. Jangan sampai Omongane wong. orang Sing pembicaraan Allah. orang yang jelek-jelek. Oh, begitu. Oke, ini Mas Endar sebagai ketua di sini. Yo, aku weruh. Dia akan Toni dheweke. Loh, kenal juga. Hebat juga ini. Baru Ya. sebentar ketemu. Oke. Aku pamit. Iya. Dia nggak nyebutin nama ya? Bismillah. Oh, jaga belakang. Bismillah. Dah, tidurin di mesin. Didi suruh bikin air. Lagi bikin air. Nanti diinin apa wajahnya diusap pakai air Didi ya. Kok Aki ngaca ini? Assalamualaikum Ki. Iya. Iya, saya bukan nih, pengen Aki cerik. Iya, kenapa Aki cerik? Yang datang itu utusan dari Lawu gitu. Apanya itu? Ya dia mengutus satu utusannya dia, orang kepercayaannya dia kayaknya sih. Dulu itu saya pernah ngomong saya kalah 1-0 sama Aki. Saat ini saya balas menjadi 1-1. Saya sudah tahu identitas Rahyang Jayadarma. Gitu Ki, ngabodor ya Ki, ngabodornya. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.